Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitra Aulia Karim. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa membuat konten-konten yang insya Allah akan bermanfaat. Ya, apa yang kita bahas hari ini? Mungkin tentang beberapa gangguan mental ya. Salah satu gangguan mental yang akan kita bahas kali ini yaitu anoreksia. Jadi sebelumnya memiliki berat badan yang ideal adalah dambaan setiap orang ya, terutama bagi remaja, baik remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Tapi kebanyakan dari kita tuh melakukan berbagai usaha demi mencapai berat badan maupun bentuk badan yang diimpi-impikan itu. Tapi apakah kita yakin apakah yang kita lakukan itu sudah benar dan baik untuk kesehatan kita? Nah, oleh karena itu, mari kita simak video kali ini. Check it out. Oke, kita langsung saja masuk pada materi. Jadi, yang pertama, apakah anoreksia itu? Anoreksia adalah gangguan makan yang kompleks dan cukup serius. Kondisi ini berdampak buruk bagi kesehatan fisik maupun mental pasien. Jadi gangguan anoreksia ini membuat pengidapnya memiliki obsesi untuk memiliki tubuh kurus karena mereka sangat takut memiliki tubuh atau terlihat gemuk. Meskipun tubuh mereka itu udah mungkin bisa dianggap kurus ya, tapi mereka sudah terdoktrin dalam diri sendiri tuh kita harus lebih kurus lagi gitu. Padahal ketika kita lihat tuh mereka sudah kurus gitu. Oleh karena itu mereka mencoba berbagai cara ekstrim untuk menurunkan berat badannya, seperti melakukan diet yang ekstrim, melakukan olahraga secara berlebihan, mengkonsumsi obat pencahar untuk bantu diet, dan minum pil diet secara terus-menerus. Sampai ada yang memuntahkan makanannya karena saking takutnya gemuk gitu ya. Mungkin cara-cara dia yang disebutkan tadi itu adalah cara-cara yang kurang tepat, bahkan bisa mengancam jiwa penderitanya. Jadi si yang menderita itu perlu diberi perawatan khusus. Jadi next, seberapa umumkah kondisi ini? Jadi anoreksia nervosa ini adalah penyakit yang umumnya terjadi pada remaja putri maupun wanita usia muda, tapi tidak menutup kemungkinan anak laki-laki, pria, bahkan lansia bisa mengalami anoreksia. Jadi memang umumnya terjadi pada remaja putri kan ya, dan wanita muda yang memiliki standar ideal yang mereka inginkan gitu. Lanjut kepada apa saja tanda dan gejala anoreksia. Nah, ada dua nih di sini, ada gejala fisik dan gejala non fisik atau emosional dan perilaku. Pada gejala fisik ini banyak yang ditemukan yaitu penurunan berat badan yang ekstrim, insomnia, tubuh kelelahan, kepala pusing, hingga mengalami pingsan karena jelas-jelas mereka melakukan hal yang tidak baik bagi fisik seperti makannya sedikit, maka kurang energi, akhirnya bisa sampai kelelahan, pingsan itu. Terus tidak menstruasi seperti biasanya, kulit kering, dan irama jantung tidak teratur. Jadi otomatis sangat berdampak pada fisik ya, karena yang dipengaruhi oleh makanan, karena mereka kan takut gemuk sehingga tidak makan. Lanjut kepada gejala emosional atau perilaku. Jadi orang-orang yang menderita anoreksia ini membuat berbagai alasan untuk tidak makan hanya pada makanan tertentu yang tidak mengandung kalori dan lemak juga, dan takut menimbang atau mengukur tubuh. Jadi mereka takut gitu mengukur tubuh, atau juga mereka sering-sering mengukur berat badan karena takut naik gitu, dan sering mengeluh memiliki badan yang gendut padahal tidak gendut. Mudah marah dan sering menarik diri dari kehidupan sosial, bahkan sampai gairah seksnya pun juga menurun. Jadi agar kita bisa mengetahui anoreksia ini, ya, mari kita pelajari apakah penyebab anoreksia itu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan anoreksia ini. Salah satunya yaitu riwayat genetik.
Jadi riwayat genetik ini contohnya dari keluarga gitu. Dari keluarga tuh memiliki kecenderungan genetik terhadap orang yang perfeksionisme. Jadi banyak tuntutan pada dia, akhirnya baik fisik maupun non fisik gitu. Terus selanjutnya itu gangguan psikologis. Jadi gangguan psikologis juga dapat mempengaruhi adanya anoreksia ini. Karena contohnya mungkin karena gangguan makan ini terjadi karena memiliki kepribadian obsesif dan kompulsif yang membuatnya lebih mudah untuk berpegang pada diet ketat, sehingga meskipun dia lapar pun dia mungkin bisa tidak makan. Terus yang terakhir yang sering banget terjadi ini yaitu tuntutan lingkungan. Jadi lingkungan pertemanan atau keluarga beranggapan bahwa tubuh langsing merupakan standar kecantikan, dan mereka biasa memberi tekanan gitu pada seorang agar khawatir untuk berat badannya naik. Dan hal ini dapat memicu keinginan keras memiliki tubuh kurus dengan cara menurunkan berat badan yang salah. Sulit banget ini, memang banyak orang yang mengikuti tuntutan orang lain gitu. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang faktor risiko anoreksia. Jadi para ilmuwan menyimpulkan beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko. Jadi yang pertama yaitu tentang mungkin ada ibu atau saudara perempuan yang terkena anoreksia. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dialami oleh pasien anoreksia ini juga bisa ditularkan kepada orang lain gitu. Otomatis kalau ibunya menderita anoreksia, terus otomatis gaya hidup, gaya makannya, pola makannya pun mungkin bisa ditularkan kepada anaknya gitu. Dan juga mungkin saudara perempuan juga. Terus yang kedua yaitu tidak menyukai diri sendiri. Ini penting sekali sih. Mengapa kita harus mencintai diri kita sendiri gitu, agar tidak terlalu mengikuti permintaan orang lain ya. Karena banyak orang tuh kayak mengikuti standar orang lain sehingga dia sampai menyiksa diri gitu. Sebuah kesalahan ya namanya. Terus juga perubahan kehidupan atau pengalaman yang banyak stres seperti kejadian traumatis sehingga dia tidak makan atau bagaimanapun juga bisa meningkatkan risiko terjadinya anoreksia ini. Terus juga di gambar-gambar di TV, di internet dan media cetak tuh kan banyak sih di sponsor-sponsor di TV mungkin saya temukan itu kayak standar kecantikan tuh harus gini, langsing mungkin. Jadi banyak orang pun akhirnya menderita anoreksia ini, kayak bagaimana cara menurunkan badan dan hal apapun. Dan anoreksia ini memiliki efek samping, bukan efek samping sih, lebih komplikasi anoreksia. Jadi efek yang dapat ditimbulkan apabila terjadinya komplikasi ini yaitu pertama dari kurang gizi ini. Jadi dari kurang gizi ini jelas sudah kalau tubuh kita kurang gizi, otomatis banyak organ-organ tubuh yang harusnya memiliki nutrisi yang cukup akhirnya tidak tercukupi. Akhirnya banyak terjadi, contohnya ini seperti masalah kesuburan, jadi banyaknya penurunan kegunaan organ tubuh. Itu sangat fatal sih, karena dapat menjalar ke seluruh tubuh kalau kurang gizi tuh. Terus ini kehilangan gairah seks juga, karena mungkin nafsu makan saja sudah berkurang. Mereka takut mungkin kalau mereka makan seks akan menjadikan perubahan pada tubuh atau yang lainnya. Terus jelas karena kurang gizi juga pasti ada masalah otak dan saraf, dan ini dapat menyebabkan tubuh kejang-kejang dan kesulitan untuk konsentrasi. Terus yang terakhir juga gangguan kecemasan. Jadi jika kita kurang gizi pun dan banyak tuntutan sana sini dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, sampai bisa menyebabkan bunuh diri. Itu sudah parah sih. Lanjut kita pada diagnosis dan pengobatan anoreksia nervosa. Jadi untuk diagnosis dan pengobatan anoreksia nervosa ini kita harus memantau gejala-gejala yang dialami oleh pasien, sehingga agar tidak terjadi telat gitu pengobatannya. Dan siapa yang harus kita hubungi pada pengobatan anoreksia ini? Itu pertama yaitu ahli gizi. Jadi ahli gizi ini spesialis makanan dan diet. Mereka tahu apa yang kurang dari tubuh kita, kita kayaknya kurang makan gitu, diet kita salah, mereka tahu. Terus selanjutnya pada psikiater.
Jadi psikiater ini lebih ke mengobati gangguan mental, terutama menggunakan obat. Jadi kayak seperti dikasih obat penenang gitu, supaya tidak, kan pasti juga bisa menyebabkan depresi tadi kan ya. Ini bisa ke psikiater dengan mungkin pengobatannya melalui obat. Terus di sini ada psikolog klinis ya. Psikolog klinis ini membantu kita untuk menyembuhkan pasien anoreksia ini dengan cara terapi-terapi. Jadi banyak terapi-terapi yang akan dilakukan oleh psikolog klinis ini agar bisa sembuh dari anoreksia ini. Dan mungkin di sana akan akan dilakukan tes fisik, tes laboratorium, dan evaluasi psikologis agar diagnosa dapat dipantau ya. Langsung kita pada yang terakhir, yaitu pencegahan anoreksia nervosa. Jadi menurut penelitian para ilmuwan ya, tidak ada cara sempurna yang dapat mencegah anoreksia nervosa, akan tetapi beberapa hal ini bisa membantu untuk mencegah anoreksia tersebut. Yang pertama yaitu menerapkan kebiasaan makan yang baik dan sehat. Jika kita sudah terbiasa menerapkan makan baik yang sehat seperti 4-5 sempurna, kita akan memiliki tubuh yang sehat, sehingga dan otomatis dengan berolahraga itu juga gaya hidup yang sehat pun kita bisa memiliki tubuh ideal tanpa perlu bersusah payah menggunakan hal-hal yang dapat berakibat buruk bagi tubuh. Terus selanjutnya itu, apabila kita ingin diet, ada baiknya kita konsultasi lebih dulu kepada dokter atau ahli gizi supaya diet kita itu bisa benar gitu, tidak mengakibatkan efek buruk pada tubuh kita gitu. Terus yang terakhir yang paling penting yaitu mencintai diri sendiri. Jadi jika kita mencintai diri sendiri, apapun yang terjadi, kita akan melakukan hal baik terhadap diri. Contohnya makan yang baik, teratur, dan termasuk juga mencintai diri sendiri. Jadi akhirnya mereka juga tidak begitu mendapat tekanan dari orang lain, karena mungkin sulit terpengaruh oleh pengaruh orang lain seperti standar kecantikan itu seperti ini, seperti itu. Dan yang paling penting sih, kita harus tetap menjaga kesehatan, karena kesehatan bukan hanya tentang apa yang kamu makan, tapi ini juga tentang apa yang kamu pikirkan dan juga rasakan juga. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.